Assalamualaikum Galaksi, gimana kabarnya nih? Di hari Senin ini kita ketemu lagi di sosial pelajaran online bersama Babe. Nah ini pertemuan kita kedua di pelajaran sosial. Nah ngomong-ngomong, ada yang tahu nggak ini alat musik apa? Ada yang tahu? Coba jawab. Ya pasti dong. Ya benar sekali, ini adalah alat musik angklung dari Jawa Barat. Ngomong-ngomong, kenapa sih hari ini kita bahas masalah angklung? Nanti akan Babi ceritakan di sesi-sesi selanjutnya. Tapi ngomong-ngomong soal angklung, Babi mau nanya nih, kalian pernah nggak ke Saung Angklung Ujo yang ada di Bandung? Oke, angkatan yang pernah. Oke, kalau yang udah pernah, pasti pernah merasakan gimana rasanya. Seru banget ya bermain angklung di sana. Wah, di sana tuh banyak banget wisatawan dari mancanegara dan juga yang dari Indonesia. Dan buat kamu yang belum pernah ke Saung Angklung Ujo, nih Babe kasih 20 detik cuplikan di Saung Angklung Ujo. Oke, itu dia 20 detik cuplikan di Saung Angklung Ujo. Dan buat kamu yang belum pernah ke sana, please datang. Deket kan Bandung dari sini nggak jauh kok, 3-4 jam sampai. Bareng keluarga, bareng teman-teman, nikmati keseruan bermain angklung di Saung Angklung Ujo. Nah, hari ini kita kenapa sih ngomongin angklung ya? Sebenarnya hari ini kita bukan cuma ngomongin angklung, tapi kita ngomongin kebudayaan Indonesia. Karena hari ini tema kita adalah keragaman budaya sebagai aset perekonomian bangsa Indonesia. Singkatnya Babeh bilang kayak gini deh, Indonesia itu punya begitu banyak budaya. Dan itu sangat menarik. Bahkan orang di luar negeri sana itu sangat suka dengan budaya-budaya ini yang ada di Indonesia. Nah, hari ini kita mau lihat bagaimana sih sebenarnya prospek atau kesempatan kita yang punya budaya begitu banyak ini bisa dijual dan bisa menjadikan lahan ekonomi, lahan yang luar biasa untuk bisnis di Indonesia. Oke, ready untuk hari ini? Itu dia tema kita hari ini, keragaman budaya sebagai aset perekonomian bangsa. Beragam budaya begitu mengagumkan, keelokan alamnya, oh sungguh mempesona, indahnya negeriku. Ku cinta, aku terpana, pesona Indonesia. Nah, kalau tadi kita sudah lihat angklung, sekarang Babe mau nunjukin satu gambar ini nih. Coba lihat. Oke, kalian tahu nggak nak? Ternyata kain tenun yang tadi yang kalian lihat di gambar itu, yang lagi dibuat sama si ibu itu harganya bukan 1.000 2.000 loh, tapi itu ratusan hingga jutaan rupiah. Dan itu ada di Toraja. Dan tenun ini bukan cuma aja di Toraja, tapi ada di Lombok dan di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Dan itu luar biasa sebagai kebudayaan yang diwariskan oleh nenek moyang kita, itu amazing banget dan jadi aset luar biasa untuk bangsa ini. Kemudian kita lihat lagi ada apa sih budaya-budaya yang sangat keren di Indonesia, yang sangat terkenal di luar negeri ini. Kita lihat, ada ini nih. Nah, itu dia ada wayang. Wayang pasti udah sangat terkenal ya. Kalian pasti dong tahu tentang wayang. Nah, ternyata for you information, wayang ini dalangnya juga ada loh yang orang luar negeri. Kita lihat bule kalau jadi dalang kayak gimana sih? Layo, golong uwi. Makaryo uwi ang dapat ni bata. Goro Goro, and that means anything goes. Saya pilih lakon cerita yang menggambarkan
keluarga yang punya masalah, tapi pada akhirnya ini kerajaan yang purbakala dibangun lagi. Oke, itu aja. Orang bule aja mau ke orang bule. Maksudnya orang luar negeri aja mau menghargai budaya kita. Masa kita enggak? Dan yang terakhir Babe menunjukin ini sama kalian nih. Udah tahu kan ini pasti apa? Ini adalah batik. Dan kalian pasti di rumah nggak mungkin lah kalau nggak ada batik. Orang kita juga pakai tiap hari Senin. Ini adalah salah satu budaya Indonesia yang sangat terkenal di dunia yang sudah diakui oleh UNESCO. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan budaya milik Indonesia. Sejak saat itu, setiap tanggal 2 Oktober warga Indonesia pun memperingatinya sebagai Hari Batik Nasional. Asosiasi Perajin dan Pengusaha Batik Indonesia menyatakan, pasca ditetapkannya sebagai warisan budaya oleh UNESCO, permintaan akan batik semakin tinggi, terutama dari kalangan anak muda. Apalagi, batik juga memiliki penggemar fanatik yang menilai batik tak hanya sebagai pakaian biasa, tapi juga identitas budaya. Sebagai warisan budaya, batik berkembang dari pakaian yang biasanya digunakan untuk acara tertentu menjadi pakaian casual. Batik ini biasa dipakai mahasiswa kuliah, pegawai kantoran, hingga dipakai saat belanja ke mall. Buat kerja, ya kerja biasanya kondangan kayak gitu. Karena kalau batik simpel aja sih kalau buat kemana-mana. Batik itu adalah warisan budaya Indonesia ya, yang udah diakui oleh UNESCO kalau nggak salah ya. Itu tahun 2009, jadi kita harus bangga sama apa yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Orangnya emang suka diajarin sih sama ayah ibu dari waktu masih kecil, udah dibiasain, terus kayak kembaran sama adik gitu, bahkan kembaran satu rumah udah sering biasa pakai batik gitu. Biasa. Itu kan kalau misalnya lagi ada ibadah, terus habis itu pertemuan keluarga juga, terus hari-hari penting, acara-acara penting itu wajib sih orang tua. Tak hanya laris manis di dalam negeri, batik juga menjadi komoditas ekspor yang menjanjikan. Pada tahun 2018, ekspor batik Indonesia tercatat lebih dari 52 juta dolar Amerika atau setara 734 miliar rupiah. Sementara pada semester 1 tahun ini, ekspor batik baru mencapai sekitar 18 juta dolar atau setara 253 miliar rupiah. Tahun ini pemerintah menargetkan ekspor meningkat 6 hingga 8%. Sehingga batik pun bisa menjelma dari produk kerajinan rumahan menjadi salah satu penyumbang perekonomian nasional. Beragam budaya begitu mengagumkan, kan elokkan alamnya, oh sungguh mempesona, indahnya negeriku, ku cinta, aku terpana, pesona Indonesia. Nah, terbukti kan ternyata negara kita bukan cuma kaya sumber daya alam loh, tapi sangat kaya akan budayanya. Contohnya aja gini nih. Kalau misalnya Babe tanya ke kalian, apa senjata khasnya Jepang? Oke, kalian pasti akan bisa menjawab dengan cepat. Tapi kalau misalnya ditanya, apa senjata khasnya Indonesia? Kalian pasti balik nanya lagi dong. Indonesia mana nih? Sumatera, Jawa, Kalimantan, Papua, Sulawesi. Nah, kalau kita bilang Sulawesi, nah kita tanya lagi, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan. Itu membuktikan kalau memang negara kita itu banyak banget budayanya. Itu baru dari pedang ya, dari alat-alat senjata seperti itu. Kalau kita tanya lagi pakaian khasnya, kemudian baru lagi kita pergi menuju ke makanan khasnya, rumah adatnya, banyak banget, belum lagi upacara-upacara adatnya yang ada di Indonesia di Sabang sampai Merauke. Nah, kalian belum yakin juga kalau kita punya begitu banyak budaya? Kita saksikan video berikut ini. Inilah Indonesia, negeri bersahaja yang terjalin dari 17.000 lebih gugusan kepulauan, membentang bagaikan untayan batu zamrud.
Kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire membentuk keunikan kontur pada setiap jengkal wilayahnya. Indonesia tanah air beta, Lautan lepas, pegunungan nan gagah, hingga hamparan sawah. Inilah Indonesia, rumah bagi 1.300 suku dan etnis yang menuturkan lebih dari 700 ragam bahasa. Semuanya terbingkai dalam keragaman budaya. puja bangsa. Pulau Sumatera, pulau paling barat di Indonesia, memegang teguh budaya nenek moyang bangsa Melayu. Pulau Kalimantan menjadi tempat bernaung suku Dayak, suku terbesar di Kalimantan. Tempat berlindung di hari Pulau Jawa, sebagai pusat peradaban Nusantara sejak abad ke-9, melahirkan aneka ragam budaya yang menyiratkan luhurnya budaya negeri Pertiwi. Jakarta, sebagai ibu kota negara, menjadi titik lebur dari seluruh kebudayaan. Disinilah semua terpusat, nuansa akulturasi dan kekentalan budaya pun semakin terasa. Pulau Bali, pulau para dewata, telah tersohor dengan kearifan lokal masyarakat Hindu yang hidup selaras dengan keindahan panorama alam. Semakin bergerak ke timur, kebudayaan di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua semakin eksotis. Perjalanan sejarah yang panjang membawa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar. Kejayaan di masa lampau membuat bangsa Indonesia terus berinovasi mempertahankan budaya bangsa. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Semangat itulah yang selalu menyatukan keberagaman Indonesia. Toleransi tinggi melahirkan rasa gotong royong, cerminan budaya asli Indonesia. Sebagai langkah pelestarian budaya, peranan museum sangat penting sebagai media konservasi. Menjaga warisan budaya menjadi kewajiban seluruh lapisan masyarakat Indonesia agar tak lekang ditelan zaman. Saatnya dunia internasional mengakui kekayaan budaya Indonesia. Rumah Budaya Indonesia hadir di beberapa negara sahabat sebagai media perkenalan budaya Indonesia ke kancah dunia serta melalui keikutsertaan dalam konferensi internasional. Saatnya Indonesia menunjukkan kejayaan budayanya. sampai akhir menutup mata. Oke, makin bangga kan jadi orang Indonesia. Kita itu kaya banget loh akan budaya. For you information, sekarang ini bukan sekarang ini sih, dari beberapa tahun yang lalu, tapi sekarang yang lebih enaknya lagi karena ada internet, ada sosial media, ada YouTube, itu sangat memudahkan. Babi mau ngomong apa tadi? Oke, kita balik lagi ke laptop. Jadi Babi mau cerita nih, udah dari beberapa tahun lalu emang pemerintah kita Indonesia itu mempromosikan budaya Indonesia ke luar negeri agar banyak wisatawan yang datang ke Indonesia. Otomatis kalau banyak wisatawan datang ke Indonesia, kita bakal dapat money and money. Dan itu buat rakyat kita. Dan jadi kesempatan juga untuk banyak rakyat Indonesia membuka lapangan kerja, membuka usaha, banyak banget. Karena budaya kita itu sangat menarik. Dan alhamdulillah sejak adanya sosial media ini, sejak adanya YouTube, dan itu sangat memudahkan pemerintah untuk melakukan promosi. Kalau dulu kan nih pemerintah kita nih
ada acara di Amerika, terbang nih dulu ke Amerika, bikin pameran, ada acara di Jepang, terbang ke Jepang dulu, bikin pameran di sana. Dan kan tidak semua orang yang datang ke acara itu. Ya, emang semua penduduk Jepang mau datang di acara promosi budaya Indonesia yang mungkin sekitar 1 atau 2 hari. Tapi sekarang sejak adanya online itu sangat memudahkan. Sekali klik kita bisa lihat seluruh Indonesia, kita bisa mempromosikan tentang Indonesia, dan kita bisa mengajak orang-orang yang ada di luar negeri untuk datang ke Indonesia. Dan kabar baiknya, apa yang dilakukan pemerintah itu berhasil. Kenapa? Karena banyak banget turis-turis dari mancanegara yang ingin liburan ke Indonesia. Mau tahu? Mau lihat buktinya? Kita lihat yang satu ini. Hi, Beth. Yes, Beth. Hey guys! You ready to go? I'm super ready. Yeah, see you there. I'm on my way. This is the famous Tour dance. Look at the stunning Holborn Hills. Wow! The fact is, Danau Toba is the biggest caldera lake in the world. So it needs more than just a day to travel here. You have to prove it and see for yourself. I'm in Jakarta, modern city. You know guys, Jakarta has 47 museums that you can visit. Now, I'm going to meet my friend. Wow. This mask, they believe can fight them from bad things. Guys, I'm in Malioboro Street. I'm trying to do batik here. Guys, it's called Wayang Kuli, UNESCO World Heritage. Beautiful. The Komodo, the last most beautiful morning. Let's find out world-class underwater paradise. Hey, turtle. Who doesn't want to roll around in this pink cotton candy sand? Let's take a selfie.
lihat kan gimana bule-bule pada datang ke Indonesia. Tapi ada satu berita yang memang harus kita yakini, kita sadari kalau sekarang dengan adanya wabah corona yang berawal dari China sampai akhirnya ke negara kita dan sudah banyak, untuk sampai hitungan hari ini udah ada 1000-an lebih yang positif terkena corona di Indonesia. Nah, sebenarnya apa sih efeknya untuk perekonomian Indonesia, khususnya di pariwisata yang mempromosikan budaya Indonesia, di mana semua orang disuruh datang ke Indonesia, tapi ini yang terjadi. Ya, sejumlah maskapai penerbangan telah melakukan langkah antisipasi akibat pandemi COVID-19 dengan opsi menutup operasi hingga merumahkan atau mem-PHK karyawan. Ketua Umum Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Denon Prawiratmadja menjelaskan hal ini dilakukan untuk mengurangi kerugian yang diderita beberapa waktu belakangan ini. Sejak awal Maret 2020 terjadi penurunan jumlah penumpang yang sangat drastis. Semua maskapai penerbangan juga sudah mengurangi jumlah penerbangan, baik rute maupun frekuensinya sampai dengan 50% bahkan lebih. Untuk menyelamatkan industri penerbangan, saat ini INACA juga sudah dan akan meminta sejumlah keringanan maupun insentif kepada pemerintah. Harapan sektor wisata mendulang devisa di awal tahun 2020 pupus digulung wabah virus corona. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menghitung potensi kerugian sektor ini akibat corona mencapai 2,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 38 triliun rupiah. Hitungan ini memakai hitungan jumlah wisatawan asal Tiongkok ke Indonesia yang mencapai 2 juta orang per tahun. Kuartal pertama, periode Februari sampai Maret, biasanya wisatawan memesan pesawat ataupun hotel persiapan liburan musim panas. Memang ini ngukurnya tidak sesederhana kalau udah semua udah selesai atau jelas gitu ya. Gitu. Tapi yang kita tahu dari Tiongkok tahun lalu 2019 wisatawannya 2 juta. Ya kan, 2 juta artinya kalau ditranslate ke devisa 2,8 billion US dollar. Nah, tinggal ngitung aja nanti berapa lama. Terus belum side effect-nya atau dampak lanjutannya setelah virus ini selesai gitu. Dan juga ada tren menurun juga keinginan orang untuk berwisata. Dan hub-hub seperti Singapura dan Hong Kong walaupun tidak dari China juga ada kecenderungan sepi kan sekarang gitu. Itu juga punya dampak. Kita lihat ini dia, ternyata per Januari 2020 ada 10.000 turis Tiongkok yang sudah menyatakan batal untuk datang ke Bali. Mereka ini adalah sumber data yang didapatkan dari Astindo. Ada 10.000 turis yang membatalkan paket wisata mereka ke Bali. Sementara dari Bandara I Gusti Ngurah Rai Denpasar Bali ini juga ternyata per 25 Januari 2020 jumlah kedatangan para wisatawan mancanegara asal Tiongkok melalui bandara ini dari sebelumnya 129.600 penumpang ternyata mengalami penurunan sebesar 20%. Nah, ini dia kalau kita lihat memang 10.000 turis ini adalah angka yang signifikan. Kenapa? Karena Tiongkok ini merupakan negara kedua yang paling banyak berkunjung untuk berlibur di Indonesia. Dan destinasi favoritnya adalah Bali. Nah, ini kita lihat urutan lengkapnya berdasarkan data dari BPS sepanjang tahun 2019. Negara-negara mana saja yang paling banyak datang untuk berlibur ke Indonesia. Ini kalau kita lihat ternyata kunjungan turis ke Indonesia tahun 2019 ini paling banyak atau didominasi oleh turis dari Malaysia yaitu sebesar 18,51%. Sementara Tiongkok ini ada di urutan kedua dengan total kunjungan adalah 2,07 juta kunjungan. Dan Tiongkok ini sebelumnya menempati posisi pertama, tetapi sekarang ternyata di 2019 Malaysia lah yang paling banyak datang ke Indonesia. Kemudian di urutan ketiga ada negara tetangga kita, ada Singapura 1,93 juta kunjungan, lalu Australia yang juga ini merupakan salah satu negara yang paling banyak datang ke Indonesia, turis mancanegaranya ini ada 1,39 juta kunjungan, dan juga ternyata ada Timor Leste di sini. Jadi ketika Tiongkok ini
terjadi wabah atau virus corona yang kemudian membuat pemerintah memutuskan untuk menutup penerbangan dari dan menuju Tiongkok, otomatis ini dampaknya juga akan signifikan. Nah, kalau kita lihat ini dari jumlah kunjungan, tetapi bagaimana kalau kita lihat dari spending para turis Tiongkok? Kita lihat kalau dari sisi spending, nah ini dia. Pengeluaran turis Tiongkok di Indonesia ini adalah data yang kami dapatkan dari BPS. Kali ini akan menentukan seberapa besar sebenarnya kerugian ekonomi Indonesia dari virus novel corona di sektor pariwisata. Kita lihat bahwa ternyata ada 2,7 juta kunjungan turis dari Tiongkok dan rata-rata perkunjungan turis Tiongkok ini menghabiskan 14 juta rupiah. Jadi totalnya sepanjang tahun 2019 ada 28,98 triliun yang masuk ke kas Indonesia atau yang dibelanjakan para turis Tiongkok ini di Indonesia. Pengeluarannya ini bisa bermacam-macam, mulai dari untuk berbelanja, kemudian transportasi, akomodasi, dan memang ini kalau dihitung ini paling mudah dengan kurs 14.000 ini. Nah, ini dia selanjutnya kita lihat berikutnya. Ya, kita lihat ini apakah memang turis Tiongkok ini adalah turis yang paling royal kalau mereka berlibur di Indonesia. Kalau kita lihat ternyata tidak juga. Tetapi kalau lihat yang pertama adalah Eropa yang rata-rata menghabiskan 15,7 juta per orang. Nah, ini agak berbeda hasilnya dengan BPS tadi. Ternyata Tiongkok ini menurut dari perwakilan Bank Indonesia di Bali menghabiskan 9,66 juta rupiah per orang ketika mereka atau dalam satu kali kunjungannya di Bali. Yang pertama Eropa, kemudian ada Australia yang menghabiskan 13,4 juta per orang, lalu ada turis asal Jepang menghabiskan 11,19 juta per orang. Dan memang kalau dilihat dari jumlahnya ya yang mereka habiskan itu mungkin tidak sebesar Eropa, Australia ataupun juga Jepang. Tetapi karena jumlah turis Tiongkok yang cukup besar sehingga bisa dikatakan nilai yang didapatkan Indonesia dari spending turis Tiongkok ini pun besar pula. Nah, kembali ke pertanyaan awal tadi adalah seberapa menyakitkannya virus novel corona ini terhadap kesehatan industri pariwisata yang diharapkan menjadi core ekonomi Indonesia tahun 2020 alias penyumbang devisa terbanyak. Kita ambil kemungkinan terburuk. Nah, ini dia. Dari apa yang sudah terjadi, kalau kemungkinan terburuk bahwa penutupan penerbangan dilakukan 3 sampai dengan 6 bulan ke depan, berarti berapa besar devisa yang berpotensi amblas. Nah, ini dia bahwa ternyata dengan memperhatikan proyeksi dan data BPS yang menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan Tiongkok pada periode Januari sampai dengan Juni itu ternyata mencapai 1,05 juta turis. Nah, ini artinya maka kemungkinan jumlah turis negeri tirai bambu ke Indonesia ini hanya akan tinggal 500.000 orang saja. Nah, itu kalau kita lihat dari jumlah kunjungan. Nah, artinya kalau kita lihat dari sumber pendapatan ataupun spending mereka, jika rata-rata turis Tiongkok di Indonesia menghabiskan sekitar 1.000 US dollar atau kita rupiahkan paling gampang menggunakan kurs 14.000, ini berarti 14 juta per kunjungan. Maka penerimaan devisa yang semula mencapai 1,05 juta US dollar di tahun 2019 ini hanya akan mencapai 500.000 US dollar saja, atau kalau kita rupiahkan menjadi 6,805 triliun rupiah atau merosot hampir 50% dibandingkan dengan saat kondisi normal. Nah, kemerosotan jumlah penerimaan devisa inilah ini baru memperhitungkan Tiongkok saja, belum memperhitungkan dampak penyebaran virus corona terhadap kunjungan wisatawan dari negara lain yang bukan tidak mungkin ikut terpengaruh akibat masalah ini. Nah, selain turis mancanegara, pastinya kita juga sebagai wisatawan lokal, orang-orang Indonesia yang akan liburan, mungkin mau ke Bali, mau ke Lombok, mungkin juga termasuk kamu yang udah punya rencana dengan orang tua nanti liburan Ramadan, liburan Idul Fitri mau kemana ya gitu, udah buat perencanaan atau bahkan sudah membeli tiket. Tapi karena wabah corona ini, banyak orang yang memang memilih untuk di rumah aja karena lebih aman, biar penyebarannya segera berakhir, biar kita juga bisa hidup normal seperti kemarin-kemarin gitu kan. Bulan lalu kita masih ingat ya, 2 bulan lalu masih enak hidup normal, tapi sekarang kita di rumah aja gitu, nggak boleh kemana-mana kecuali penting banget.
Nah, ini sangat berefek untuk bisnis pariwisata. Kita sudah mempromosikan kebudayaan Indonesia, orang udah mau tertarik datang ke Indonesia, tapi Allah memberikan cobaan dengan adanya virus corona. Nah, ini kondisi seperti ini itu pasti sangat mempengaruhi orang-orang datang ke Indonesia ya. Dan ketika orang-orang sudah tidak datang ke Indonesia penghasilannya berkurang, dan itu banyak banget hotel-hotel yang mulai tutup, restoran yang udah tidak bisa mendapatkan tamu sebanyak dulu, kemudian ibu-ibu, bapak-bapak yang jualan souvenir di pantai-pantai, kemudian ada juga travel, ada juga mobil-mobil yang menyewakan kepada turis-turis atau pendatang-pendatang di daerahnya, itu pasti akan sangat berkurang, otomatis pasti akan sangat berkurang, auto berkurang. Nah, ini kan sangat mempengaruhi kehidupan kita semua. Bahkan sekarang kan dicanangkan sampai bulan Juni kita baru masuk sekolah, dan itu juga akan berpengaruh di sektor pariwisata, yang dimana kita banyak mendapatkan uang dari situ untuk kehidupan banyak rakyat Indonesia. Jadi kalau kita bicara tentang ini sangat memprihatinkan. Dan untuk hari ini kalian akan Babe challenge untuk menjawab semua pertanyaan yang akan Babe berikan. Silahkan kalian berpikir dan kalian harus memposisikan sebagai menteri dan presiden. Oke, nanti kalian silahkan berpikir apa yang akan kalian lakukan dengan kondisi ini. Meskipun sekarang kita sudah tidak ada lagi wisatawan yang datang ke Indonesia, yang banyak datang seperti biasanya, yang udah nggak masuk lagi ke Indonesia, gimana, apa solusi dari kamu sebagai menteri atau sebagai presiden? Kamu tinggal milih, kamu mau memilih menjadi presiden atau memilih menjadi menteri. Silakan kamu berikan apa yang terbaik untuk rakyat Indonesia yang bekerja di sektor-sektor ini, pariwisata, di mana sekarang kondisinya udah seperti ini. Oke, untuk jawabannya nanti kalian bisa lihat di bawah ini, nggak di video ini, nanti di bawah Babe akan kirim di WhatsApp grup kita. Kalian silakan menjawab dan Babe tunggu sampai jam berapa? Jam 9.50 kalian sudah, paling lambat 9.50 sudah mengirimkan semuanya japri ke Babe, nggak di grup ya, di japri, ingat, di japri bukan di grup. Oke, Babe tunggu apa solusi kamu, silakan pilih kamu mau jadi menteri pariwisata atau mau jadi presiden, dan berikan solusimu untuk negeri ini yang terbaik. Oke, silakan. Budaya